Perjanjian saat ini bagi Ukraina untuk mengangkut gas Rusia ke Eropa akan berakhir tanpa perpanjangan. Ukraina telah menolak untuk memperpanjang kontrak tersebut setelah habis masa berlakunya pada akhir bulan ini, menurut sebuah pernyataan dari Presiden Vladimir Putin pada hari Kamis. Dalam konferensi pers tahunannya di Moskow, Putin menegaskan bahwa tidak adanya kontrak baru adalah sebuah kepastian. Ia juga menyebutkan bahwa nasib kontrak yang telah habis masa berlakunya bukanlah urusan Rusia. Ia menyatakan keyakinannya bahwa perusahaan gas raksasa Rusia, Gazprom PJSC, akan tetap berjalan tanpa kontrak tersebut. Uni Eropa akan menetapkan rencana darurat guna mengurangi permintaan gas dalam beberapa bulan ke depan. Pengiriman gas dari Rusia ke Jerman kemudian ke Eropa akan dimulai kembali melalui pipa Nord Stream 1 pada Kamis 21 Juli 2022. Uni Eropa juga memperingatkan negara anggotanya jika mereka akan mengalami pengurangan skala besar stok gas, sehingga kemungkinan mereka akan mengalami kelangkaan bahan bakar selama musim dingin. Oleh karena itu, kini Eropa menyimpan stok gas sebanyak-banyaknya menjelang datangnya musim dingin dan mengantisipasi tindakan Rusia jika mereka benar-benar mengurangi pasokan gasnya. Sementara itu, sejauh ini perusahaan energi Gazprom milik Rusia telah menghentikan distribusi gasnya ke beberapa negara Uni Eropa. Komisi Eropa juga mendesak negara-negara anggotanya untuk mempersiapkan sejumlah skenario dengan memangkas penggunaan gas. Sahabat Kompas.com, raksasa energi negara Rusia, Gazprom, pada Rabu 27 April 2022 menghentikan semua pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria. Kebijakan Gazprom tersebut meningkatkan momok kekurangan gas di dua kawasan itu, bahkan Eropa secara keseluruhan. Lalu, apa saja dampak pasokan gas Rusia di stop ke Eropa? Dan apa penyebabnya? Pertama, alasan Rusia stop pasokan gas ke Eropa. Rusia tidak akan lagi menerima pembayaran dalam mata uang selain rubel sebagai pembalasan sanksi ekonomi. Negara-negara tidak bersahabat, termasuk semua anggota Uni Eropa, akan diputus dari pasokan gas Rusia jika tidak membuka rekening dalam rubel untuk membayarnya. Kedua, seberapa penting gas alam untuk Rusia? Menurut Badan Energi Internasional, pendapatan dari pajak terkait minyak dan gas serta tarif ekspor mencapai 45% dari anggaran federal Rusia pada Januari 2022. Tiga, berapa banyak pasar Rusia di Eropa? Tahun lalu, Rusia memasok 32% dari total permintaan gas Uni Eropa dan Inggris. Uni Eropa Eurostat pada 2020 melaporkan bahwa Finlandia bergantung pada gas Rusia untuk 97,6% dari permintaannya. Negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania awal bulan ini mengumumkan bahwa mereka memutus hubungan gas dengan Rusia. Dan sebaliknya, dilayani oleh cadangan gas yang disimpan di bawah tanah. Keempat, bagaimana dengan Polandia? Polandia sebagai target penyetopan pasokan gas Rusia lainnya, mengonsumsi gas hingga 21 miliar meter kubik per tahun. Namun demikian, negara anggota Uni Eropa itu siap menghadapi pemutusan total dari gas Rusia.
Menurut pemerintah Polandia, fasilitas penyimpanan gasnya masih 76% penuh, dan Polandia memiliki interkoneksi gas dengan semua tetangganya. Pipa Nord Stream 1 memulai pemeliharaan tahunan pada Senin 11 Juli 2022. Dengan aliran gas ke Eropa diperkirakan akan berhenti selama 10 hari. Meskipun demikian, pemerintah di Eropa, pasar, dan perusahaan khawatir penyetopan aliran gas mungkin diperpanjang karena perang di Ukraina. Nord Stream 1 merupakan pipa tunggal terbesar yang membawa gas Rusia ke Jerman. Nord Stream 1 mengangkut 55 miliar meter kubik gas per tahun dari Rusia ke Jerman melalui bawah Laut Baltik. Diketahui, pada bulan lalu, Rusia memotong aliran gas hingga 40% dari total kapasitas pipa dengan alasan keterlambatan pengembalian turbin yang diperbaiki oleh Siemens Energy Jerman di Kanada. Kanada mengatakan pihaknya akan mengembalikan turbin yang diperbaiki, tetapi juga akan memperluas sanksi terhadap sektor energi Rusia. Eropa khawatir Rusia memanfaatkan pemeliharaan terjadwal sebagai dalih untuk membatasi pasokan gas Eropa lebih lanjut. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka rencana mengisi penyimpanan untuk musim dingin akan rusak, dan krisis gas di benua Eropa akan semakin parah. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan negaranya harus siap menghadapi kemungkinan jika Rusia menangguhkan aliran gas melalui Nord Stream 1 lebih lama dari yang dijadwalkan. Di sisi lain, juru bicara Kremlin menolak tuduhan yang menyebut bahwa Rusia memanfaatkan minyak dan gas sebagai alat untuk memberikan tekanan politik. Pihaknya menambahkan penutupan aliran gas karena pemeliharaan adalah kegiatan yang terjadwal. Selain Nord Stream 1, ada jaringan pipa besar lainnya dari Rusia ke Eropa. Namun, aliran gas dari pipa tersebut secara bertahap menurun, terutama setelah Ukraina menghentikan salah satu rute transit gas pada bulan Mei dengan alasan adanya gangguan yang disebabkan pasukan pendudukan Rusia. Di sisi lain, Rusia telah memotong pasokan gas sepenuhnya ke beberapa negara Eropa yang tidak memenuhi permintaannya untuk pembayaran dalam rubel. Jerman menaikkan status rencana darurat ke tingkat 2 dari sistem 3 tingkat. Bila statusnya dinaikkan lagi alias masuk ke tingkat 3, maka Jerman akan menjatah konsumsi bahan bakar. Jerman juga memperingatkan resesi jika aliran gas Rusia dihentikan. Pukulan terhadap ekonomi bila gas Rusia dihentikan bisa mencapai 193 miliar euro. Selain itu, efeknya akan lebih luas lagi, di mana penghentian total akan membuat harga gas Eropa yang telah menyengat industri dan rumah tangga akan semakin melambung dan berlangsung lebih lama. Harga gas grosir Belanda juga telah meningkat lebih dari 400% sejak Juli 2021. Chaten mengatakan ladang gas Groningen Belanda masih dapat diminta untuk membantu negara-negara tetangga jika terjadi pemutusan total pasokan Rusia. Tetapi, peningkatan produksi dari ladang gas tersebut akan beresiko menyebabkan gempa bumi. Sementara itu, penghentian pasokan melalui Nord Stream 1 akan merugikan Rusia dan Eropa Barat karena akan kehilangan pendapatannya. Menyusul berita akan berakhirnya kontrak dalam waktu kurang dari 2 minggu, para pemimpin Eropa telah berjuang untuk menemukan solusi alternatif untuk mempertahankan pasokan gas mereka. Meskipun konflik dengan Rusia telah berlangsung selama hampir 3 tahun, Ukraina terus mengangkut sekitar 15 miliar meter kubik gas Rusia setiap tahunnya ke beberapa negara Eropa. Klien-klien Gazprom yang tersisa di wilayah ini secara aktif mencari solusi yang dapat mencegah gangguan pada pasokan gas mereka selama musim dingin.